Oke guys, wait, sebentar. Oke, kedengeran ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi bersama Bang Jai. Kalian panggil Bang, Kak, terserah buat yang baru bergabung. Ini kita dari Bina Dinas Akademi, langkah pasti raih mimpi untuk persiapan sekolah kedinasan atau CPNS atau yang mau masuk Akmil juga pasti butuh SKD. Jadi kita di sini eh, mau memberikan kelas gratis. Kemarin sebenarnya kita dari 2 minggu lalu kita udah ada webinar kelas TIU, TKP, TWK, terus ada kelas keempat kemarin yang request TWK, TKP, TWK, TIU, dan request lagi hari ini kita belajar TIU guys. TIU, apa yang dipelajarin Kak? Yang pertama kemarin requestnya analitis, terus yang kedua ada ini pecahan. Pecahan. Terus yang ketiga ada apa tadi ya? Eh, Analitis, pecahan, sama figural, guys. Figural. Nah, tiga ini kita bahas dalam pertemuan malam hari ini. Jadi buat yang baru bergabung bisa cek di YouTube untuk rekamannya. Siapa tahu kalian yang ketinggalan atau apa bisa cek di YouTube. Dan hari ini kita seperti biasa, kita langsung ke soal dan nanti teknisnya Kak kasih soal, terus kalian jawab, Kak kasih waktu 1 menit lah kurang lebih baru kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk jawabnya bisa di kolom ini, kolom chat. Oke ya, kita mulai dari analitis dulu guys. Silakan. Ini dapat di, kalau lupa, antara dari PDN yang ini 2024 atau CPN, oh enggak, kedinasannya di PDN atau STAN. Tapi kayaknya IPDN, soalnya hari-hari awal yang tadi. Sofia jawab A. Boleh. X juga jawab A. Wait guys, kita tunggu 1 menit dulu ya. Nih, oke. Ketik bahas kalau mau bahas guys. Kita bahas. Gas, bahas Kak. Oke, kita bahas. Oh ini sorry ya, ini seorang yang maksudnya. Seorang pengurus RT sedang mengadakan rapat dan duduk melingkar di pos kamling RT. Oke, duduk melingkar. Nah, kalau duduk melingkar itu ada sebenarnya ada 3 kemungkinan, guys. Itu dia 8, sebenarnya banyak sih. Bisa 8, bisa 7, bisa 6, bisa 4 itu biasanya. Tapi yang paling umum digunakan itu
4, 6, 7 sama 8. 4 pun jarang keluar. 6 juga jarang keluar. Yang paling mungkin keluar tuh 8, guys. 8 orang, ya. 8 orang tuh kayak gimana? Gimana cara kita ngerjain soal-soal yang duduknya melingkar ini, Kak? Kita gambar bebas ya, tapi kita gambar lingkaran dulu. Wih, jelek banget. Sorry. Kita gambar lingkaran. Nah, kita ambil garis tengah. 1, 2, ambil pojok. 3, 4. Nah, jadilah. Ini buat 8 orang, guys. Kalau kalian jawab yang 8 orang ya. Kalau 6 orang gimana, Kak? Ya, tinggal ini aja sih. Ini dapat 1, terus ini dapat 2, ini 3. Nah, ini 6 orang, guys. Kalau 7 orang ya tinggal hilangin aja satu yang di 8 itu. Gitu, guys. Ini cara jawabnya lah. Simpelnya ya. Oke, kita langsung masuk ke soal. Pak Hadi selaku Ketua RT berada di antara sekretaris dan bendahara, yaitu Pak Malik dan Pak Adi. Oh, Pak Hadi itu karena kita bebas ya, kita taruh aja Pak Hadi kita lambangkan dengan H, kita taruh di tengah. Dia berada di antara Pak Malik dan Pak Adi. Oke ya, Pak Adi kita taruh di kanan, Pak Malik kita taruh di kiri. Sebenarnya bisa kebalik juga sih, tapi tergantung ini pernyataan selanjutnya nanti ya. Pak Udin duduk berseberangan dengan Pak Hadi. Nah, duduk berseberangan dengan Pak Hadi dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Oh, Pak Udin di sini berarti karena dia berseberangan dengan Pak Hadi. Ingat ya guys, kalau duduk melingkar itu pusatnya di tengah, hadapnya ke tengah pasti. Nah, dia berseberangan dengan Pak Hadi, si Pak Udin ini, dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Tapi kita tidak tahu Pak Dodi ini ada di sebelah kanan atau sebelah kiri dari Pak Udin. Jadi kita taruh dua-duanya dulu. Kita simpan di sini Pak Dodi, di sini Pak Dodi. Oke ya. Lanjut. Posisi Pak Sony berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Pak Adi mana? Oh, yang ini Kak, Pak Adi. Nah, kalau kita udah tahu Pak Adi di sana, berarti kita taruh Pak Jaka di sini. Nah, aduh, ini udah pasti bukan Pak Dodi di sini. Pak Dodi sudah pasti di sini, guys. Gitu. Oke. Siapa yang ada di antara Pak Adi dan Pak Jaka? Iya, Pak Sony. Nah, sedangkan Pak Rama duduk di depan Pak Sony. Maksudnya di depan ini dia berseberangan kayak Pak Hadi dan Pak Udin tadi. Di sini tulis Pak Rama. Oke ya. Ini Pak Sony. Sip. Oke, kita lihat guys. Yang ditanya apa? Siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Malik? Loh, Pak Malik yang mana, Kak? Pak Malik itu yang kita lambangkan dengan M tadi. Nah, seberangnya mana? Seberangnya Pak Jaka. Ketemulah yang A, guys. Ini adalah salah satu dari subtes yang ada di TIU. Ini masuk ke verbal, guys. Verbal itu macam-macam. Ada analogi, ada apa lagi ya verbal ya. Ada macam-macam lah kalau untuk verbal. Tapi salah satunya adalah ini, analitis. Nah, ini ya, analitis. Analitis pun dibagi macam-macam. Ada duduk melingkar, terus ada jalur, terus ada urutan biasanya. Nah, itu tuh banyak sekali. Jadi inti dari TIU sebenarnya guys, itu siapa yang biasa itu berkuasa. Itu inti dari TIU. Semuanya sih, tapi kalau di TIU kita khususkan siapa yang terbiasa itu yang berkuasa. Itu konsep dari TIU. Jadi kalau kalian rajin latihan, sering belajar-belajar, terus latihan-latihan materi, ya pasti bisa di TIU. Intinya adalah perbanyak tryout dan latihan soal. Kalau kalian mau dapat nilai TIU. TIU pun menurut kakak itu mudah di SKD, bukan seperti UTBK. UTBK itu kan ya tahulah. Tapi kalau SKD itu
ada trik-triknya. Itu memang udah disetting bagaimana supaya kita itu bisa jawab di bawah 1 menit, itu SKD. Tapi kalau UTBK, emang dia tidak bisa semua soal tuh diselesaikan dengan benar dalam waktu yang disediakan. Ya, itu perbedaannya. Oke, kita lanjut guys. Masih di soal analitis. Nggak menggema kah suaranya? Silakan guys, 1 menit dari sekarang. Wih, cepat sekali kau, Ek. Udah pernah lihat soalnya kayaknya nih. Ek jawab D. Niko jawab D. D. Oke, ketik bahas kalau mau bahas guys. Kita langsung bahas aja kalau udah banyak yang ini. Ini sebenarnya soal yang sudah sering keluar di tryout-tryout bimbel-bimbel lain. Terus di buku-buku pasti ada lah ini. Ini soal pasaran lah guys. Soal FR nih kak, ya enggak kayaknya. Bukan soal FR. Tapi soal FR ada yang bentuk kayak gini. Tapi ini bukan soal FR. Bentuknya tapi sama. Ketik bahas kalau mau bahas guys. Kita langsung bahas. Langsung bahas kak. Stop. Apa nih? Kiki. Oke, kita langsung bahas ya. Bu Irma sedang membuat berbagai kerajinan tangan, yaitu M, L, K, O, P. Setiap kerajinan tangan membutuhkan bahan masing-masing. Oh, kalau soal-soal kayak gini, guys, analitis yang model kayak gini, itu kita enaknya buatnya tabel. Bukan tabel sih, tapi bentuknya seperti tabel. Kita contoh, kita tulis M, L, K, O, dan P. Oke. Kita udah tahu setiap kerajinan tangan membutuhkan bahan masing-masing. Oke, kain flanel dibutuhkan pada semua jenis kerajinan tangan. Oh, flanel dibutuhkan di semua kerajinan tangan. Kita anggap sebagai F aja ya. Flanel, flanel, flanel. Nah, terus flanel udah. Terus kain rajut tidak akan dibutuhkan pada kerajinan L dan K. Selain L dan K, berarti dipakein. Ada rajut, ada rajut, ada rajut. Nah, sedangkan kain spandex hanya akan dibutuhkan pada kerajinan M dan L. Ini spandek, spandek. Oke, Bu Irma sedang mempersiapkan kain flanel dan kain spandex. Nah, kerajinan tangan apa yang dibeli Bu Irma? Nah, ini pilihannya yang ada flanel dan spandex. Karena semuanya ada flanel, berarti kita lihat yang ada spandex. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ada M dan L. Tapi M apa bedanya dengan L? M itu ada kain rajutnya, berarti M salah. Nah, jawaban yang betul adalah L. Gitu. Jawabannya D. Oke. Cukup easy ya guys ya. Oke, oke. Boleh. Silahkan dijawab guys. Kita lanjut. Kita agak cepat ya malam ini. Iya, ini juga soal pasaran guys. Makanya cepat sekali ya kalian jawab. Ini kakak comot tadi.
BK. Mantap, mantap. Di tahun lalu, teman, bukan tahun lalu ya, tahun ini, kedinasan yang kemarin, itu analitisnya itu paling banyak itu ada 2, guys. Yang pertama ada posisi, dan yang kedua ada jalur, guys. Posisi ini pun bermacam-macam. Ada soal FR kemarinnya, kakak ingat-ingat kalau nggak salah, ada grup band, terus musisi ditaruh di mana, terus drummer ditaruh di mana, itu nanti diatur, dikecoh kita, terus ya itulah bentuk soal FR tuh, guys. Mengecoh-ngecoh mereka. Oke, sudah lumayan banyak ya yang jawab. Oke, kita langsung bahas aja ya, teman-teman. Mempersingkat waktu. Nah, 5 orang mahasiswa sedang berdiskusi kelompok mengerjakan tugas kuliah. Doni memakai kemeja, Aldo dan Bintang memakai kaos lengan pendek. Oh, berarti ini jenis soalnya kayak tadi, guys. Kita pakai tabel biar mudah. Kak, apakah di SKD besok kita perlu gambar tabel? Ya, tidak perlu, guys. Tapi buat penanda aja. Kalau kalian gambar tabel, ya habis waktunya. Ini kita anggap Doni, terus ada Aldo, ada Bintang. Oke ya. Doni memakai kemeja. Kita lambangkan dengan kemeja. Dengan K. Aldo dan Bintang memakai kaos lengan pendek. Aldo dan Bintang lengan pendek, lengan pendek. Nah, sisanya memakai kaos lengan panjang. Siapa sisanya? Oh, ada Puput dan Harry, teman-teman. Puput dan Harry. Nah, Puput dan Harry berarti pakai lengan panjang. Nah, kita LP plus deh ya. Lengan panjang. Oke, sama nanti. Lengan panjang, Puput dan Harry memakai sepatu. Oh, Puput dan Harry pakai sepatu, guys. Nah, Aldo memakai sepatu sandal. Aldo nih pakai sepatu sandal, kita lambangkan dengan SS, sisanya memakai sandal. Berarti Bintang dan Dodi pakai sandal, teman-teman, ya. Doni dan Aldo tidak berkacamata. Doni dan Aldo saja yang tidak berkacamata. Ini berarti berkacamata. Ada Bintang, ada Puput, ada Harry itu pasti berkacamata. Sedangkan yang lain berkacamata. Nah, siapakah mahasiswa yang berkacamata? Oh, berarti ini bukan, guys. Doni dan Aldo itu tidak berkacamata. Berarti bukan yang dicari. Memakai kaos lengan pendek. Nah, ini lengan panjang semua. Berarti jawabannya B. Siapa B? Bintang. Gitu, guys. Cepat, kalau kita tahu konsep, kita sering latihan, itu gampang, guys. SKD itu sebenarnya gampang, tapi kalau kalian tidak tahu materi dasarnya, tidak tahu tips dan triknya, itu susah, teman-teman. Susah banget buat ngerjain 100 soal, 110 soal dalam waktu 100 menit. Nah, itu lumayan susah. Tapi kalau kalian benar-benar niat, kalian belajar, kalian sering try out, sering latihan soal, ya pasti ada hasil, guys. Percaya proses. Kita langsung masuk ke pecahan, guys. Silahkan. Kak, apakah soal FR tuh ada yang kayak gini pecahannya? Sebenarnya, guys, kalau dihitung-hitungan ya, hitung-hitungan tuh pecahan tuh mendominasi. Dia tuh bisa berapa ya? Bisa sampai 6 sampai 7 soal pecahan. Ada bentuknya, pertama itu bentuknya kayak gini. Yang kedua itu ada bentuknya tabel, guys. Dia ada tabel X, Y. Gitu. Misalkan 3/4 ditambah 2/1 dikurang 3, terus di sininya 4/2 ditambah 7 ditambah 4/1. Nanti ABC-nya pun dia apa namanya? Paling X lebih besar daripada Y kurang dari X, nah 2Y, 4 4Y lebih besar daripada X, macam-macam lah dan seterusnya. Kayak gitu dia bentuknya. Sebenarnya kalau hitung-hitungan tuh pasti ini apa namanya, pecahan paling banyak. Kalau di TIU kan banyak, guys. Ada verbal, ada figural, ada numerik. Pecahan ini masuk numerik. Di numerik paling banyak keluar TIU. Paling banyak keluar tuh pecahan. Tapi kalau secara keseluruhan figural paling banyak. Jawab A. Boleh.
Kakak. Oke, oke. Tapi Kak, saya dapatnya positif 5/6. Oke, mungkin Kakak salah nulis ini ya, kunci. We never know, guys. Nanti kita bahas ya. Silahkan dijawab dulu. Kalian perlu hati-hati, benar-benar hati-hati untuk menjawab pecahan, guys. Karena ya selain memang ada triknya, ada pecahan istimewa, terus ada trik-triknya. Pecahan ini paling banyak, pasti otomatis nilainya pun berapa poin ya jadinya. Kalau misalkan benar semua maksimal ya sekitar 30 sampai 40 poin. Kalian amanin dengan kalian bisa pecahan. Tentunya dengan latihan, guys. Oke, silakan guys. Mari menjawab. Baru ada berapa ini? Ada dua ya. Ada Ek dan ada Rizky. Tidak menggema kah suara Bang Jai? Karena kakak pakai dua device ini. Yang satu buat lihat chat kalian, yang satunya buat ini. Kalau menggema bilang aja ya. Tidak. Oke, Ek. Kalian lebih enak jam segini atau kayak yang kemarin-kemarin? Karena kakak yang kemarin ngikutin waktu Wita. Kalau sekarang kakak coba ikutin waktu WIB. Rata-rata kalian orang mana guys? Maksudnya WIB Wita? Bebas kak, semua enak. Siap, WIB. Oke, boleh lah. Next kita tetap pakai WIB kalau gitu. Ya, rata-rata WIB. Patrick bahas guys kalau mau bahas. WIT, woi. Keren ya nih. Halo dari WIT. Berarti kalau WIT sekarang jam ini berarti setengah 11 ya di sana ya. Wih, keren-keren. Semangat. Rata-rata gap year kah atau ini masih sekolah? Maksudnya ada yang semi gap year, ada yang gap year, ada yang sekolah mungkin. Jam berapa nih? Oke, kita bahas ya teman-teman. Ini kakak hapus dulu. Wih, 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 wih. Oke. Untuk menjawab soal kayak gini, rata-rata kita akan pakai ini. Kita akan ubah semuanya ke pecahan biasa. Kenapa diubah ke pecahan biasa? Lihatlah di opsi teman-teman. Di opsi ini semuanya pecahan biasa, yang diminta pecahan biasa. Berarti kita harus ubah ke pecahan biasa. Nah, untuk jawabnya, ya ada notif. Oke, kita mulai dari sini ya. Untuk menjawab soal kayak gini, bukan soal, maksudnya untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, itu kan tinggal 3 dikali dengan 5, terus ditambah dengan 1. 3 kali 5 berapa guys? 15 tambah 1, 16. Oh, 16 per 3 dikurangi. Nah, ini teman-teman, banyak dari kalian yang masih belum terbiasa dengan trik-trik. Seperti contoh kemarin ada yang bilang 1,8333 itu apakah benar Kak? Bukannya biar enak angkanya jadi 0,33 0,8333. Nah, gini guys triknya.
Ambil contoh yang ini guys, yang 2,75. 2,75 sama nggak? 2 ditambah 0,75. Sama nggak dengan 2,75? Sama kan? Berarti ini bisa kita ubah. 0,75 ini angka spesial guys. Berarti 3 per 4 ditambah 2. Nah, Kak, tapi kan ribet kalau kayak gitu. Perlu disamakan bawahnya penyebutnya tuh. Ya, perlu disamakan dulu atau perlu dikali silang dulu guys. Nah, kalau kayak gini guys, itu kita perlakukan sama dengan pecahan campuran. Jadi bentuknya itu, wait, wait. Bentuknya tuh gini guys. 2, 3 per 4. 4 kali 2, 8 tambah 3, 11 per 4. Nah, berarti di sini 11 per 4. Nah, gitu guys. Contoh lagi. Yang 1,833 ini. Ini kakak hapus dulu bawahnya. Nah, ini sama artinya dengan 1 ditambah 0,8333. Nah, kita tahu 0,8333 itu angka spesial, berarti 5 per 6 guys. Ya kan? 0,833 itu angka spesial dari 5 per 6. Ya, ditambah dengan 1. Kita perlakukan dengan cara pecahan campuran tadi. 6 dikali dengan 1 ditambah dengan 5. 6 kali 1, 6 kali 1, 6 ditambah 5, 11 per 6. Nah, gitu guys. Itu kalau kalian cara biasa, kalian 2,2,75 ini kalian jadiin 275 per 100, terus kalian sederhanain, ya lama guys. Ini untung kalau angka-angkanya mudah kayak gini. Kalau angkanya kayak 1,8333 itu susah kan guys. Ilmu nih guys. Kan dicatat. Oke, kita lanjut guys. Kita udah dapat dua, yang ini dan yang ini. Kita lanjut. Oh, dikali. Nah, dikali berapa itu, Kak? Dikali 3,6. 3,6 bisa kita ubah. 36 per 10. Bisa diseranain? Bisa, guys. Jadi 18 per 5. Ya, di sini 18 per 5. Terus dibagi. Dibagi berapa? Dibagi dengan 5 kali 1, 5 tambah 6, 11 per 5. Nah, karena dibagi, ingat kalau dibagi itu tinggal dibalik aja guys. Ganti tanda bagi jadi kali, ini kita balik jadi 5 per 11. Nah, kalau gini tinggal, yap, coret-coret. Kita coret, ini hilang, 11 dengan 11 hilang. Ada lagi nggak? Ada, 4 dengan 18, sama-sama bisa dibagi berapa? 2. Ya, dibagi 2 ini 2, dibagi 2 ini 9. Nah, kakak rapiin dulu ya. Ini sama dengan 16 per 3 dikurang berapa nih guys? 9, sisanya ada 9 dan 2. Yang ini ya guys. 9 dan 2 itu sisanya. Ya. Yang lainnya 1 udah habis semua. Ya, kalau kayak gini tinggal gimana nih Kak? Ya tinggal ini tinggal dicari aja. KPK berapa? 6. Sebenarnya kalian bisa kali silang guys. Ini kalian silang itu bisa, tapi kakak lebih nyaman biasanya pakai ini, pakai KPK. Karena di SKD pun tidak terlalu sulit-sulit untuk cari KPK-nya. Ini kita KPK dan 6, 6 bagi 3, 2, 2 kali 16 itu 32. Dikurangi 6 bagi 2, 3, 3 kali 9 itu 27 guys. Ya, hasilnya berapa Kak? 5 per 6. Jawabannya yang mana? Apakah yang A? Enggak. Siapa bilang yang A? A itu kan udah kelihatan ada minusnya. Berarti bukan jawabannya. Lihat guys. Mana yang sekiranya sama nilainya dengan 5 per 6. Coba kita sama-sama kali 2. 10 per 12. Ada tidak? Ada. Jawabannya ya B. Jadi jangan kalian terkecoh dengan soal-soal kayak gini guys. Ini menjebak. Ya. Jadi jangan terpatok dengan satu jawaban yang misalkan 5 per 6. Itu udah jawabannya gitu. Nggak ada jawaban, salah soal. Nah, kalian lihat dulu. Kalau ini kan 5 per 6 ini bentuk paling sederhana. Bagaimana dengan yang tidak sederhananya? Apakah ada di soal? Apakah ada di opsi? Kalau ada berarti itu jawabannya. Ya, emang gitu boleh ya Kak? Boleh. Boleh dong. Kita cari yang nilainya sama.
Gitu guys. Ini soal-soal kayak gini tuh ada, bukan soal ya, opsi kayak gini tuh ada di 2023. Ya, 2023 atau 2022 kakak lupa. Ini keluarnya di CPNS. Itu. Buat jaga-jaga lah, meskipun udah jarang keluar, tapi yang penting kalian tahu. Makanya kakak masukin aja opsi-opsi yang menjebak kayak gini. Pembuat soal itu cenderung pingin buat kita salah, teman-teman. Dengan kalau dia nggak pingin buat salah, dia pingin ngabisin waktu kita. Nah, bayangkan guys, 5/6, aduh, udah ada jawabannya. Nah, itu habislah waktu kita, lebih dari 1 menit kita ngerjain. Itu, pembuat soal tuh pingin kita lama-lama di soal itu. Kalau misalkan ada 2 jawaban yang benar, tapi yang satu bentuk sederhana, tapi satu lagi bentuk tidak sederhana. Itu kita harus jawab yang mana, Kak? Biar lebih jelas aja, Kak. Itu pasti ada satu jawaban, guys. Nggak ada yang bentuknya sederhana dan tidak sederhana. Pasti ada satu jawaban pasti dalam satu soal. Itu kecuali kalau kalian ketemu di soal ini, tabel XY. Contoh misalkan kalian mau SS boleh ya, SS. Karena ini tidak kesimpan nanti. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kakak hapus dulu. Oke, jawabannya itu B ya. Oke. Contoh, teman-teman. Ini biasanya keluar di tabel XY. Meskipun jarang ya, tapi pernah keluar. Itu X dan Y. Contohnya gimana ya? X itu nilainya 2. Nah, Y itu nilainya 1. Di opsi ada 2 jawaban. A dan B. A, C, D, E. Ini macam-macam lah ya. Di opsi A itu X lebih besar daripada Y. Oke ya. Di opsi B itu 3X, otomatis 6 ya, lebih besar daripada 2Y. Nah, Kak, kalau kayak gini gimana cara jawabnya? Tapi kalau kalian tanya yang pecahan yang sederhana dan yang tidak sederhana itu jarang ini guys. Pasti ada yang misalkan kalau yang sederhananya tidak ada, pasti yang tidak sederhana gitu. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya itu pasti ada satu jawaban kalau opsinya kayak gini, pecahan kayak gini. Tapi di opsi X dan Y itu ini guys, bisa aja. Nah, pernah keluar juga opsi kayak gini. Apakah benar? Oh sorry. Apakah benar X lebih besar daripada Y? Iya. 2 lebih besar daripada 1 kan? Betul. Kita lihat yang B. 3X. Ya, 3X berarti kan 6. Lebih besar daripada 2Y. 2Y itu 2 ya, sorry kakak bilang 4 tadi. Lebih besar 3X daripada 2Y. Benar? Sama dua-duanya sama-sama benar. Tapi ingat, ini apa namanya? Pilihan ganda. Ada satu jawaban yang benar. Tidak mungkin ada 2 jawaban yang benar. Nah, kalau kayak gini, kalian harus pilih yang detail, teman-teman. Kalian harus pilih yang, kalau bahasa kasarnya, yang lebih ribet deh. Kalau X lebih besar daripada Y kan simpel. Berarti kita harus pilih yang lebih ribet. Nah, yang benar itu nanti B. Gitu, teman-teman. Ini contoh kenapa kakak bilang kayak gini. Ya memang kalau kalian sering-sering tryout juga, kalau nemu soal kayak gini, pasti harus pilih yang ribet. Itulah bahasa simpel yang kakak ya. Sebagai perumpamaan, misalkan kalian membuat janji dengan si A deh. Kalian buat janji dengan si A. Besok kita ketemu jam 11 ya. Nah, itu simpel. Tapi kalau itu perumpamaannya dari si A ya. Nah, opsi A. Kalau opsi B ini kayak besok kita ketemu di pulau di tempat di kafe A, di kafe Jasmine, terus jam sekian, terus kita mau ngapain aja, itu kayak lengkap gitu. Ada informasi yang lebih lengkap. Nah, itulah simpelnya. Kalau kayak gitu kalian pilih yang lebih lengkap. Kalau ada kalian ketemu kayak gini tuh kalian pilih yang lebih lengkap. Tapi kalau ketemu ini pun jarang guys. Di soal asli jarang ya. Paling di tryout. Kalian usahakan cari tryout yang sesuai dengan kisi-kisi. Karena banyak sekali kakak lihat yang lapor, Kak ini susah sekali, apakah ini keluar? Enggak. Sebenarnya kayak ini, kayak apa ya contoh soal yang keluar ya.
tahun ini yang tidak keluar itu eh, apa ya? Permutasi, teman-teman. Permutasi itu mungkin ada, tapi satu soal aja gitu. Dan tidak ribet-ribet. Jadi kalian jangan habisin waktu untuk mempelajari yang tidak keluar, kecuali kalian belajar UTBK. Kalau kalian belajar UTBK ya pasti keluar itu permutasi. Permutasi, kombinasi, peluang, gitu. Oke, kita lanjut. Ini kakak promosi kayak biasa, mungkin ada yang baru ya. Kami dari Bina Dinas Akademi buka pendaftaran untuk kelas intensif. Itu ada 24 kali pertemuan. Kalian dapat file cheat sheet, menjawab soal TWK dan TKP, tersedia rekaman. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kalian ini ketinggalan kelas. Jadi ada tersedia rekaman, terus kalian juga ada pembahasan tes kesehatan biar kalian punya prepare yang lebih baik untuk menghadapi 2026 besok. Kalian juga dapat guru belajar kelas dan guru belajar nasional, terus durasi belajar sekitar 1 jam sampai 1,5 jam dan bisa lebih. Kalian juga dapat ini yang penting soal laporan peserta teman-teman, soal asli yang kita tampilkan besok kalau kalian ikut kelas intensif. Masa pendaftarannya masih sampai akhir bulan ini. Untuk biayanya, kalau kalian memang punya rezeki silahkan ikut guys. Itu 75.000 kalian dapat semuanya. Oh ya kakak lupa tambahin di sini ada bonus 2 TO premium. Premium 2 sampai 3 lah TO premiumnya. Nah, ini buat e-booknya. E-book yang ini kemarin keluar di Januari. Ini yang membantu teman-teman kedinasan tahun ini buat lolos. Top skornya kemarin ada di 465, tertinggi ini guys. Ini pakai pakai ini dia. Dan pengakuannya rata-rata soalnya keluar. Ini soal 2021, 2022, 2023. Ini rata-rata soal CPNS guys. Hampir semuanya soal CPNS kayaknya. Nah, itu harganya 49.000. Besok pagi kita rilis. Silahkan cek di IG Bina Dinas Akademi. Terus ini yang soal FR yang kedinasan kemarin. Ini yang 2025. Karena CPNS sudah ada di 2025 ini. Berarti ini full soal dari kedinasan. Ya, harganya pun murah. 25.000. Kenapa lebih murah yang ini, Kak? Karena yang ini, yang tadi yang 49.000 ini, kalian dapat materi lengkap. TWK, TIU, TKP. Masterbook dia. Tapi kalau ini cuma soal aja, ya. Itu ya. Tidak perlu lama-lama, langsung saja. Silahkan. Kakak permisi ambil air dulu ya. Niko jawab B. Oke, kita simpan dulu. Oke guys, jawab B.
Kalau soal ini sih yang penting kalian tahu dasar aja lah. Nggak pakai trik-trikan yang kayak tadi. Oh iya, kakak kemarin kan udah janji ya mau bikin tryout gratis. Ya, on progress guys. Kalau ndak akhir bulan ya awal bulan. Karena kakak capek cari ininya. Mau bikin website itu lumayan juga. Kita nabung dulu ya kan. Terus mau pakai aplikasi juga pasti berbayar ya. Kita cari coba yang gratis. Sedang dibuat guys, sabar. Yang nanya-nanya tryout gratis kapan? Sedang dibuat. 2026 ini katanya ini guys, ada CPNS. CPNS-nya pun bukanya besar-besaran katanya. Jadi buat kalian yang mau ikut, ya bisa lah ikut kelas. Kakak juga bakal adain kelas buat CPNS lah nanti. Meskipun materinya sama aja sebenarnya guys. Tapi di CPNS tuh soalnya pasti lebih update. Sama kayak ini kemarin. Kalau di CPNS 2024 itu ini figuralnya aneh guys. Maksudnya bentuknya bukan yang kaku-kaku. Kalau figural biasanya kan misalkan kotak gitu kan, kotak terus ada segitiga atasnya, terus ada jadi rumah ya kan. Tapi kalau figural-figural yang 2024 CPNS itu guys, itu udah gini bentuknya, udah gini. Nah, gitu guys, udah melengkung-melengkung ya, gitu guys. Jadi itu ada perbedaan ya. Lebih update mana? Lebih update yang CPNS. Makanya patokan kita kadang kita pakai yang CPNS buat ngejawab soal yang kedinasan. Sebenarnya pun sama semua deh guys. Mau TKD yang ada di Akmil, terus SKD kedinasan, SKD CPNS itu sama semua. Kenapa sama? Karena pembuatnya pun sama, BKN. Mungkin mereka pakai soal-soal yang beda. Kecuali memang soalnya ditambah bisa menyesuaikan dengan kasus biasanya. Kasus yang sedang tren. Seperti kemarin hak amnesti diberikan ininya narasinya itu Tom Lembong guys. Apa yang sedang viral saat itu diangkat. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Mempersingkat waktu. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, ini langsung kita ubah biar enak kita jadiin pecahan dulu. Pecahan biasa itu poinnya ya guys, kita langsung jadiin pecahan biasa. Tapi kalau emang mau pakai pecahan desimal kayak opsinya juga nggak masalah sih. 2 kali 7 14 tambah 1 15 per 2 ya, dikali 5. Nah kalau 5 sendiri itu berarti 5 per 1 guys ya, dibagi 2,5 ini 25 per 10. Nah sama-sama bagi 5 dapatlah 5 per 2. Nah, karena ini bagi bentuknya, ya, karena ini bagi, kita jadiin kali, terus kita balik. 2 per 5. Oh, ada tambah, Kak. Nah, kalau ada tambah kayak gini, berarti bisalah kita kurang, tapi nggak usah ya. Kita 2 dikali 0,25 ini biar mudah kita jadiin 1 per 4. Ya, dikurang 9. Oke. Nah, kalau udah kayak gini tinggal main coret-coret. Kita coret. Yang mana yang bisa dicoret? Oh, ini 5 dengan 5. Habis. 2 dengan 2. Habis. Terus yang sebelah kanan 4 dengan 2. 2 habis. 4 sisa 2. Berarti setengah dikurang dengan 9. Oke, itu yang kanan. Yang kirinya sisa 15 saja. Nah, setengah ini berapa guys? Ingat, setengah ini 0,5. Nah, lihat aja guys, cara gampangnya itu 9 dikurangi 0,5 kan 8,5. 8,5 tinggal ditaruhin min aja, karena lebih kecil depannya ya. 8,5 ditambah 15. Oh, ini harusnya dikurang. Nah, oke ya.
Berarti jawabannya yups 6,5 guys. 6,5. Oke. Gampang ya. Dan ini kemarin keluar di hari-hari bukan hari-hari akhir, hari-hari tengah kayaknya. Pas itu di provinsi kakak waktunya Kemenhub. Jadi guys, menurut penelitian, wah, keren ya kan? Menurut yang kakak amati, soal-soal dari hari pertama sampai hari terakhir itu tambah sulit soalnya. Itu guys yang kakak amati. Hari-hari pertama itu cukup relatif mudah. Makanya sering tembus nilai 500 di hari-hari awal. Terutama IPDN. IPDN ini kan hari-hari awal ya kenanya. Karena STIN duluan, terus STIN pun laporannya banyak yang tembus 500-an. IPDN pun banyak. Ada 4-5 orang lah. Itu makin hari makin susah soalnya. Kenapa Kak? Karena ya BKN pun tidak bodoh teman-teman. Dia tahu pasti ada yang bocorin soal, makanya ditingkatin tingkat kesulitan soalnya. Nah, beruntunglah kalian kalau yang dapat hari-hari awal, yang daftar-daftar ini apa yang awal-awal ya. STIN, terus ada IPDN, itu awal-awal biasanya kena. Oke ya, kita lanjut. Ini soal bonus deh. Lumayan mudah soalnya. Hari-hari awal tapi udah dapat bocoran. Ya, hari-hari awal tuh ya hari 1 sampai hari 3 sampai hari 4 itu hari awal lah itu. Sekali itu gampang dan menyenangkan guys. Happy aja ngerjainnya. Waktu kalian pun masih banyak. Mau yang gap year, mau yang SMA juga waktunya banyak. Apalagi yang gap year full ya, bukan yang semi gap year. Itu banyak sekali waktunya. Improve diri lah. Supaya tahun 2026 siap untuk fight. Oke, Tek dan Rizky jawab C. Ada Neta jawab C. Ya mudah lah ini soalnya guys. Tinggal kalian jumlah-jumlahin ya. Tapi faktanya ini keluar di IPDN guys. IPDN 2025 kemarin. Nuklis Yuni ono cacatane. Pirang cacatane? Sampah ya. Kelompok matwa tuh buat apa ya? Tahu? Yang belum off-mic dulu guys. Emang ngapain nih kita kelompok matwa? Yang prakteknya ngapain? Guys yang belum off-mic, silahkan off-mic dulu guys. Biar kita sama-sama enak buat kerjain. Pengeluaran misal kayak bikin Siapa nih yang belum off-mic? Kalian bisa lihat dari sini guys. Ada Niko jawab C, ada Jayahan jawab C. Kita bahas ya teman-teman. Nampak kita dia paling senam gue. 5 ditambah dengan 2 kan 7. Terus kita tahu bahwa nilai Q itu min 2. Nah, berarti dikurangi dengan min 2. Ini ada min 2. Ini kalau ketemu kalian kayak gini, kayak gini tuh artinya plus. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Nah, itu artinya plus, terus ditambah dengan 3.
5 tambah 2 itu 7, ditambah 2, 9, ditambah 3 itu berapa? 12. Itu. 12. Nilai P sama dengan 12. Terus kita masuk ke R. 2 ditambah, ini kan ditambah ya guys. Ini ditambah. Ditambah 2 itu 4. Ditambah 4. Dikurang min 2 ya. Min 2. Itu hasilnya 4 tambah 4 itu 8. Tambah 2 itu 10 guys. Ya. Berarti pertanyaannya apa? Pertanyaannya P kali R. P kali R. Berarti 12 kali 10. Jelas 120 teman-teman. Jawabannya C. Kenapa? C itu menyenangkan. Oke ya. Kita lanjut. Tadi kamu beneran jalan, no? Iya. Don't wait guys. Biar kita demi kenyamanan bersama. Kita Jauhan ya. Kalau kamu jalan lagi. Kenapa sih kalian mengira kalau aku jalan bakal ketabrak? mana dia? Karena kamu gaji kamu. Nah, enak ya kalau kayak gini. Mana tadi? Oh ini. Oke, jawabannya tadi C. Kita lanjut guys. Soal figural. Silahkan. Ini yang dicari adalah ketidaksamaannya. Kalau tidak ada instruksi kayak gini, pasti yang dicari ketidaksamaannya guys. Oh, jawabnya D, D, E. Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Oke. Nah, ini ketidaksamaan gambar namanya ya. Dicari yang mana yang tidak sama. Wait. Oke. Kita lihat yang paling beda yang mana guys? Ya, udah kelihatan ya. Ini D ini. Kenapa? Karena lingkaran besarnya itu warnanya putih. Lihat yang lain guys. Lingkaran yang lebih besar. Ini lingkaran 1, ini lingkaran 2. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Ya, lingkaran 1 itu semuanya warna hitam. Tapi ini warna putih si D. Ya, gitu. Itu bedanya. Langsung aja. Kita langsung jawab D. Lanjut guys. Silahkan. Masih ketidaksamaan gambar. Banyak yang jawab C. Aduh, sorry guys. Ini kayaknya ada kesalahan gambar, teman-teman. Itu yang harusnya ini ada garis di sini. Ya. Sorry, kayaknya kepotong kemarin pas kakak ini hapus latar belakang. Oke, udah banyak yang jawab. Langsung kakak jawab, jawabannya itu D, teman-teman. Kenapa kak? Karena kalau kita perhatikan teman-teman,
itu dari A, terus B, C, terus E, itu dia bersinggungan antar dua objek. Oh, ini kita ganti. Nah, antar dua objek dia bersinggungan. Contoh di E, itu persegi dengan lingkaran dia bersinggungan. Artinya persegi atau lingkarannya ini saling masuk gitu, maksudnya bertemu. Bukan bertemu ya, kayak gimana ya? Intinya si persegi masuk ke lingkaran, lingkaran masuk ke persegi, itulah guys. Begitupun dengan si C, ini segitiga masuk ke apa namanya, setengah lingkaran gitu. Nah, kalau ini B juga pun sama, masuk segitiganya. Ini juga sama, bersinggungan antara persegi panjang dengan lingkaran. Tapi yang paling beda itu yang D, teman-teman. Karena dia meskipun bertemu tapi tidak langsung bersinggungan sampai masuk gitu. Nah, gitu ya guys. Ini sebenarnya apa ini? Kita lihat. Oh, masih ada soal. Silakan guys. Ini soal terakhir kayaknya. Tapi kalau kalian mau tambah boleh lah. Masih ada waktu kan? Belum sejam lah. Itu jawab A. Boleh. Coba lagi. Neta jawab B. Bisa. Ada yang jawab C. Neta ganti C. Kayaknya Neta nggak lihat posisinya deh tadi tuh. Makanya ganti ya. Oke ya, kita bahas ya teman-teman. Ingat, kalau di figural 9 kotak, ini tergolong soal mudah. Karena 9 kotak yang sebenarnya itu, wah, itu susah guys. Pick of the sebenarnya figural 9 kotak itu. Karena itu emang susah guys. Kita nggak bisa tebak apa mau dari si pembuat soal itu. Kita harus berpikir seperti pembuat soal kalau kita mau benar ngejawabnya. Karena emang random banget gitu kan. Tapi secara umum itu cara untuk menjawab figural 9 kotak atau 6 kotak keluar di CPNS tahun 2002 berapa gitu. Tapi di kedinasan belum pernah keluar yang 6 kotak. Rata-rata 9 kotak semua. Yang paling banyak itu yang kelajuan guys, yang ditanya pola selanjutnya apa gitu. Itu paling banyak kemarin di kedinasan. Nah, kalau figural 9 kotak ya, 9 kotak. Itu ada 3 cara. Ini yang pertama, itu yang lurus ke bawah, terus yang menyamping, ini yang kedua, terus yang ketiga itu yang ini, yang diagonal gitu. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini pun jarang, teman-teman. Yang paling sering dipakai itu 1 atau 2. Nah, kita lihat di soal. Nah, soal ini kebetulan itu bisa dihubungkan dengan mau pakai cara nomor 1 atau pakai cara nomor 2, maksudnya ini ya, pola 1 dan pola 2 itu bisa guys. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Kita coba menyamping ke kanan ya. Nah, ini apa kakak sebutnya? Baling-baling deh. Baling-baling ini ketemu sama apa ya? Ini kakak lihat kayak ini, kayak kalau kalian main Plants of Zombie itu yang jadi matahari gitu. Nah, kalau full ya, itu kakak lihat sih, kakak panggil matahari deh. Ini si baling-baling ketemu dengan matahari, hasilnya ini. Nah, gitu-gitu cara jawabnya ya. Nah, gambar 1 tambah gambar 2 hasilnya gambar 3. Nah, kita lihat apa yang beda. Oh, ternyata cuma disatuin aja, terus terjadi inverse warna, teman-teman. Nah, apakah benar teorinya seperti itu? Kita masih berteori. Nah, baris pertama itu kita anggap sebagai teori. Kita lihat baris selanjutnya. Karena baris kedua yang ditanya ya, baris kedua yang ditanya, berarti kita skip dulu, kita lanjut ke baris yang ketiga. Nah, apakah benar gambar 1 tambah gambar 2 jadi gambar 3 tapi terjadi inverse warna? Gambar 1 tambah gambar 2, apakah benar terjadi di gambar 3? Oh iya benar, bertambah. Maksudnya digabung jadi 1.
tapi terjadi inverse warna. Yang paling awal jadi berwarna hitam jadi warna putih. Nah, kita lihatlah di ini guys. Kolom kedua yang ditanya ya, yang ditanya ini. Kita lihat gambar ketiga. Oh, baling-balingnya warna hitam. Berarti si nomor satu di sini warna putih. Apakah betul? Betul, guys. Berarti kalau mataharinya di sini ini warnanya putih, berarti matahari yang ada di sini itu pasti hitam, teman-teman. Ya, kita lihat hitam ya. Berarti yang A udah pasti salah, yang D pun salah. Nah, itu karena dia menghadap ke kiri, yang E ini salah karena dia menghadap ke kanan. Pilihannya B dan C. Nah, ini bedanya cuma posisi, guys. Karena yang ditanya itu ada di posisi kiri, berarti jawabannya C. Gitu, teman-teman. Ini sebenarnya soal terakhir, teman-teman. Tapi kalau kalian mau tambah, bilang tambah, guys. Kita tambah soalnya. Masih ada waktu sih, bisa lah. Kakak targetnya sebenarnya 1 jam sampai 1 jam berapa menit gitu. Mau tambah kak guys? Tambah soal? Ayo guys, dijawab guys. Tambah. Oke. Tambah ya. Wait. Kakak bukakan buku sakti dulu. Wih, ngeri kali ya kan buku sakti. Nah, ya. Wait. Ini ada master book. Kita bukanya di ini aja deh. Oke, langsung aja dijawab guys. SKD, CPNS. Ini gambaran master book yang tadi, yang sebelah kiri guys. Ya, yang 49.000. Nanti kakak spell ke atas. Kalau kalian mau dapetin. Yang mau ikut kelas persiapan sekolah kedinasan yang tadi kakak jelasin, itu sisa slot tinggal berapa ya tadi? Tinggal 5. Ya, 5 OTW 4. Mudah ya guys. Kan udah banyak yang jawab, langsung kita ini soal mudah sih guys. Tapi emang keluar di SKD kemarin, CPNS terutama. Ini awalnya gambarnya, aduh. Oh ini, wait. Ini awalnya gambar satu, kayak gambar yang pertama ini, dia hadap ke kiri. Nah, di gambar kedua dia hadap ke kanan. Begitupun dengan ini. Dia awalnya gambar ke kiri, berarti dia ke kanan. Nah, yang tidak menghadap ke kanan, kita langsung hapus. Nomor 2 ini hapus. B kita hapus. Ya. Terus, dia tidak ada inverse warnaan. Berarti putih jadi putih tetap, hitam jadi hitam. Berarti ini salah. Nomor 1 ini salah. Terus nomor E ini salah. Ya. Sisa pilihan ada C dan D. Nah, apakah bola-bolanya berpindah? Iya, berpindah, tapi berbeda arah aja. Nggak sampai berpindah atas bawah. Berarti ini salah, teman-teman. Ya, berarti jawabannya D. Gitu, teman-teman. Ayo, lagi satu, ayo. Ini SKD CPNS 2023, teman-teman. Oke, Hani dan Alifah jawab D. Oh, ada X juga. Oke, kita langsung bahas teman-teman. Kita lihat antara gambar 1 ya dengan gambar 2 apa yang beda?
oh si 3/4 lingkaran ini awalnya menghadap ke kiri jadi ke kanan ya. Berarti yang ini yang apa ya? Kalau di blok blast ini yang inilah kayak blok blast ya. Itu yang menghadap ke kiri awalnya jadi menghadap ke kanan ya, dia hadap ke kanan. Berarti kita langsung eliminasi jawaban teman-teman. Yang menghadap ke kiri kita salahin. Nah, ketemulah sisanya 3 teman-teman. Kita lihat lagi apa yang beda. Oh, ini kayak jabatan Bintara gitu ya kan. Jabatan Bintara ini awalnya hitam jadi putih, tapi cuma satu aja. Nah, berarti salah satu dari ini, salah satu dari, salah satu dari dua, apa ya, kayak perisai rupanya. Kayak perisai ini salah satu jadi putih nanti. Berarti ini salah, teman-teman. Nah, bedanya dari gambar 3 dan, sorry. Gambarnya dari C dan D ini apa bedanya? Bedanya itu posisi dari si ini, guys. Si segitiga ini. Nah, jawaban kalian rata-rata apa? Ya, ini sebenarnya sedikit ambigu, teman-teman. Kakak belum lihat kunci jawabannya. Itu antara D, C dan D. Ya, kenapa jawabannya C? Karena posisinya di sebelah kanan, yang ini, yang segitiga ini. Maksudnya yang balok blok blast ini. Awalnya dia di sebelah kanan perisai. Ini perisai sebelah kanan posisinya. Nah, kita nggak tahu di gambar 1 dan gambar 2 ini kan tidak ada perubahan tempat ya guys. Maka dari itu kita cari kunci jawabannya. Ini nomor 2 ya. Kakak scroll dulu. Ini gambaran ini ya guys. Gambaran buku e-booknya lengkap semua. Oh ini. Jawabannya C teman-teman. Ya. Seperti yang kakak duga tadi. Itu si ini. Si balok ini. Dia itu nggak berubah tempat. Cuman berubah arah aja. Ya. Tidak ada perubahan tempat. Jadi jawaban yang benar adalah C tadi. Gitu teman-teman. Kemarin ada yang tanya gimana rupa e-booknya. E-booknya kayak gini teman-teman. Lengkap ya. Kakak scroll atas saja biar mudah. Ini wait. Nah ini ringkasan materinya. Kalian dapat semua dari integritas, nasionalisme, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Rata-rata per materi soalnya itu 20-25 beserta pembahasan. Terus ada TIU, verbal, numerik, figural. Verbal ini juga dibagi, ada analogi, terus ada silogisme, ada analitis, terus numerik pun dibagi, ada deret bilangan, terus hitung cepat, hitung pecahan, hitung cepat, hitung pecahan, terus ada hitung pecahan yang perbandingan kuantitatif, kayak ini XY ya, itu maksudnya soal operasi hitung pecahan, soal perbandingan kuantitatif, terus soal perbandingan kuantitatif, soal cerita perbandingan, macam-macam lah, ada data tabel, terus ada analogi gambar di figural, ada ketaksamaan gambar, terus ada seri gambar, macam-macam lah. TKP pun lengkap. Kalian dikasih materi dulu, semua ini materi, baru nanti soal semua. Soal. Nah, gitu guys. Oke ya. Kita balik ke sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, jangan ada yang mau ditanyakan. Minggu depan kita bahas apa, guys? Serah kalian. Bahas apa kita minggu depan? Bahas TWK kah, PKP kah, TIU kah? Sebutin materinya juga ya. TIU apa tuh? Materi apa? Lebih spesifik. Biar kita gampang. TWK kah? Oke, sebutin materinya guys. Kalau TWK kayaknya agak susah sebut materi. TIU. TIU kita belajar apa ya guys? Apa ya? Yang seru kita pelajarin besok. Apa ya? Ini aja kali ya. Diskon. Boleh lah, besok kakak masukin diskon. Terus ada apa ya? Silogisme mungkin kakak masukin besok. Silogisme. Terus ada JKW di aritmatika sosial.
TWK juga besok paling kakak maksimalin di pilar negara kan besok. Pilar negara itu ada UD, terus ada UD, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Besok ya kayak gini lah, sekitar 10-15 soal lah buat besok minggu depan. Ya, minggu depan harinya apa ya kakak nggak tahu, besok lah. Yang pasti minggu depan kita bakal adain kelas rutin, jadi kalian jangan keluar grup ya. Rugilah kalian kalau keluar grup. Kita juga tetap bakal adain soal latihan tiap hari. Tryout pun besok kita kasih gratis. Meskipun kita nggak tahu awal bulan atau akhir bulan jadinya. Tryoutnya oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita closingan. Terima kasih banyak kak. Oke, nggak apa-apa. Kamu ini peserta paling aktif. Dari webinar sampai sekarang masih aktif ya. Mantap, Ek. Siapa lagi temanmu yang cewek itu ya? Oke guys. Kalau kayak gitu kita closingan ya. Ini sedikit kata-kata dari Bang Jai. Kata-katanya Bang Jai. Burung tidak takut pada ranting yang rapuh, karena ia percaya pada sayapnya, bukan pada rantingnya. Percayalah pada diri kalian guys, jangan bergantung pada yang namanya keberuntungan. Tidak mungkin kalau kalian besok menghadapi tes SKD, begitu kalian masuk ruang ujian, tidak pernah belajar, terus kalian mengharapkan nilai tertinggi, top score, dengan keberuntungan itu tidak mungkin guys. Belajarlah mulai dari sekarang agar tidak bergantung pada keberuntungan. Ya, mau apapun hasilnya, yang penting kita sudah kerja keras dulu. Kita udah lakuin yang memang kita harus lakuin. Dan buat kalian yang masih SMA, waktunya untuk persiapan, meskipun kalian dihadapi dengan banyak ujian ya. Akhir tahun ini ada TKA, ada SN untuk persiapan SNBP ya, TKA, terus ada juga SNBT, kalian harus persiapan, terus nanti ada SKD, terutama yang mau daftar Unhan juga bisa besok, kita buka webinar mungkin besok yang daftar Unhan, terus buat yang semi gap year, lanjutin kuliahnya, tetap semangat, apapun yang dilakukan, mau kerja, mau kuliah, itu lakuin aja guys, terus buat yang benar-benar gap year, improve diri lah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, temukan passion, dan lakukan yang terbaik, lakukan yang positif intinya ya. Intinya percaya pada diri kalian, lakukan yang terbaik, latih diri kalian, dan tunjukkan bahwa kalian, meskipun kalian telat memulai start, belum tentu kalian kalah di garis finish nanti. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa Bang Jeta ini. Ada yang tanya, yang Polri kak adain? Oke ya, Polri siswa kakak kemarin sedikit, makanya kakak agak jarang buka Polri, tapi kita diskusi sama tim lah nanti. Gampang. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan kelas malam hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Buat yang daftar kelas, ini tadi ada notif masuk, udah daftar 1, mungkin slot kelas tinggal 4-3 orang lagi. Jadi ya yang mau daftar boleh, yang mau beli buku juga besok pagi kita rilis. Sekian dari Bang Jai. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama. Sama-sama semuanya, tetap semangat. Kak off-kan recordingnya dulu ya. Wih, rame ya. Tadi ada 20-an orang.